Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana respon, argumen, bahkan cara-cara penjelasan. Mari kita lihat teman-teman, jangan skip supaya kita mendapatkan informasi dan pembahasan yang mencerdaskan kita. Ini dia videonya. Telah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan. Jadi Allah mengatakan, aku sayang sama kamu para budak yang dijadikan pelacur. Tapi saya mengampuni yang maksa kamu. Jadi di dalam Qur'anmu itu terdapat cerita-cerita dongeng fiktif. Kalau kamu baca surah An-Nisa, kamu catat ayatnya. An-Nisa 153 sampai 157. Salib itu belum ada. Lah kok di Qur'anmu kok bisa ada itu? Bagaimana ceritanya? Bahasa Arab. Maksud saya, apakah Yesus pernah berkata, nasi goreng emping enak begitu? Macam kayak Barack Obama dulu. Emang Allah pernah ngomong bahasa selain Arab? Ya, silakan dijawab Bang Kiam mengenai iya, itu saya jawab. Kan saya bilang sesuai dengan Tuhan dalil. Yesus itu Maha Kuasa. Emangnya ya sekarang kan kamu minta mana kayak begitu. Saya bilang Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Buktinya banyak. Dia membangkitkan saya orang bertanya mati, tapi belum dijawab, tapi dia Abang Kiam bertanya orang kembali dengan kepada 2 saya roti. gitu. Iya, dengan 5 roti 2 ikan. Itu udah bukti, udah jelas banyak. Tapi Allahmu itu loh, pernah nggak ngomong selain bahasa Arab itu, pernah nggak? Kalau umummu baca Quran kan itu udah umum. Allahmu Jadi gini Bang, di surat itu udah biasa Allahmu gitu. Nah, iya, jadi di surat Kalau Ar-Rahman bahasa itu, Indonesia pernah nggak Allahmu ngomong? Coba iya, kasih jadi saya lihat. di surat Ar-Rahman itu di dalam artinya tuh Allah yang mengajarkan manusia itu pandai berbicara. Pandai Jadi berbicara. Mana dan coba kau baca. Surat Ar-Rahman, ayat berapa? silakan buka. Ar-Rahman ayat berapa? Dilihat aja situ. Iya, coba. Ya, Enggak di situ jauh yang dari diles-lesi. mungkin antara Yang 1 sampai 10 diles-lesi. situ ada tuh. Ya, yang diles-lesi sama Allah itu siapa? Silakan. Maksudnya Allah kan jadi guru bahasa kan? orang Allah yang mengajarkan manusia pandai berbicara kok gimana sih? Kapan itu? Nah itu Muhammad juga pandai bicara itu. Ya sudah, saya buka lihat kemeh, Muhammad saya buka juga dulu. pandai berbahasa. Bentar, Muhammad pandai tolong. berbahasa nggak? Saya buka AP satu lagi dulu. Ya, iya. Emang Muhammad itu pandai berbahasa. Kalau seandainya Muhammad pandai berbahasa, kenapa Muhammad itu tahu? Nah, beda status Bang. Kalau Nabi Muhammad itu Nabi Bang. Kalau Yesus itu kan sebagai Nabi Tuhan. Nabi yang Bukan dibuat Nabi dengan bodoh itu sama Tuhan, Allah. gitu. Yang Jadi saya Nabi tahu itu dibuat turunnya dengan bahasa Arab. Ya berarti nabimu itu dibuat bodoh sama Allah gitu ya. Yang lain dibikin pintar cuma nabimu doang. Karena Yang paling saya bodoh. buka webcam dulu. Loh, ini saya tanya loh. Pakai logika yang sama, berarti nabimu itu dibikin jadi manusia paling bodoh gitu di antara yang, jadi yang lain dikasih kecerdasan. Jadi Allah mau mengklaim saya yang bikin mereka cerdas, tapi nabimu yang nyata-nyata di depan mata paling bodoh gitu. Tolong bisa kan Bang, Mau saya menunjukkan kesan itu toh? Iya toh? Inilah foto-foto. Gak apa-apa. Jadi keren ini Islam ini konsepnya gitu. Kalau ada orang dia pintar menciptakan manusia, mengajarkannya bilangnya ini pandai Allah berbicara. saya. Kalau ada mukjizat di zaman dahulu kala, Musa, ya Isa apa, pokoknya Allah itu Allah saya di zamannya Muhammad. Jangkrik pun nggak dibangkitkan sama Allah. Muhammad disembah-sembah mati, nggak dibangkitkan. Sampai pada murtad semua. Minta mukjizatnya surah 10 ayat 20 nggak ada mukjizatnya. Berarti Allah itu nggak bisa bikin Muhammad pinter gitu ya. Jangan lari-lari Bang dari topik pertanyaan saya tadi. Tadi Abang bertanya, saya sudah menjawabnya dah sudah. Dan sekarang saya jadi Allah kembali. kan mengklaim manusia yang pandai berbicara, pandai berbahasa itu dari Allahmu, ya kan? Berarti nabimu nggak dibikin pandai, dibikin bodoh gitu sama Allah, di setting gitu. Beda status Bang. Beda status. Iya. Statusnya apa? Kalau Muhammad itu apa? Nabi. Kalau Yesus itu? Nabi yang pintar atau bodoh? Kalau Yesus Tuhan. Ya, Jadi kalau turun kedua kali dia pakai bahasa bodoh. Kalau turun kedua kali dia pakai bahasa apa? Untuk semua manusia. Loh, dia kan Tuhan. Ya dijawab aja, ada dalil. Saya kira Tuhan itu hanya terbatas oleh bahasa gitu. Dalil dilawan dengan dalil.
Pada waktu Kalau masa mampu. Rasul, Bapak baca Kisah Rasul 2, Bapak baca di kitab Al-Bidayah wal Nihayah bahwa Yesus itu memberikan karunia berbahasa semua bangsa-bangsa di dunia kepada para rasulnya. Bapak baca bagaimana kitab Taurat itu diturunkan. Berapa? Bisa ketik sini berapa? Ketika kitab Taurat itu diturunkan, orang Wah, Yahudi itu macet nih. mendengar kitab Taurat itu Woi, dalam 70 macet bahasa. woi. Ngerti ya? Gara lagi buka TikTok gua nih sini juga. Jadi orang Bentar ya. Kristen itu dikaruniai bisa berbicara dalam bahasa roh, yaitu bahasa-bahasa seluruh dunia, Pak. Bapak baca Kisah Rasul 2. Ketika Roh Kudus turun ya ke atas para rasul, maka semua bangsa-bangsa di dunia ini mendengar para rasul berbicara dalam bahasanya masing-masing. Hari Raya Pentakosta atau Shavuot di dalam Kisah Rasul 2 itu juga yang terjadi ketika 10 hukum Taurat diturunkan di Gunung Sinai. Buka Ya. dalilnya aja. Ini Kisah Rasul 2 ayat 4. Bisa kasih kok, kamu gimana? Kamu juga bisa baca bagaimana Isa itu mengaruniakan bahasa-bahasa seluruh dunia kepada para rasul dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah volume 5, kamu cari di situ. Ya, bagaimana para rasul itu bisa berbicara dalam berbagai bahasa-bahasa seluruh dunia. Itu Allah kita, Pak. Allah kita tidak bicara dalam bahasa Arab. Itu kan Ya, itu rasul. jadi pertanyaan. Itu jadi pertanyaan di dalam Sirah Nabawiyah itu kenapa Tes. muridnya Isa itu bisa pergi ke berbagai negeri? Itu jadi pertanyaan tuh. Belajar dari mana itu bahasanya itu? Kalau modal Kalian congor itu asal comot. bisa. Kalian itu asal comot. Asal Tapi modal congor begitu bisa. ditanya kan nggak ngerti. Coba dibuka datanya kalau ada. Kok modal congor siapa aja bisa. Nah, itu tadi udah kasih Kisah Bapak Rasul baca 2 ayat kitab 4. Al-Bidayah wal Nihayah. Di dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah itulah juga Nggak ditulis asik. bahwa Isa Al-Masih itu mengaruniakan para rasulnya berbagai-bagai bahasa di dunia. Begitu juga ada di dalam Kisah Rasul 2 di dalam Alkitab kami. Para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa dunia. Gak cuma satu, Pak. Allah kita tuh berkuasa untuk membuat orang-orang itu mengerti bahasa. Namanya bahasa lidah, glosolalia namanya di dalam Alkitab. Berarti bisa bahasa Inggris gitu. Semua bisa. Kamu baca Kisah Rasul 2. Kamu baca Jadi Ini udah Jadi- dikasih dari Kisah Para Rasul 2 ayat oh ya, saya ayat buka. 4. Tadi macet Oh, kan tadi. ada HP itu di situ. Kok susah Iya. nih baca? Tadi macet. Umi ya? Umi. Berapa, bro? Kisah para Kisah Rasul rasul 2 ayat 4. 2 ayat 4. Bentar. Saya bacakan ya. TB ini apa sih? Udah baca aja, udahlah, Oh, baca aja. maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa apa ini bahasa lain nih? Nggak ada keterangan. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa apa nih bahasa lain nih? Nggak ada Itu makanya keterangannya. para rasul itu bisa pergi ke berbagai Makanya negeri. kamu baca terus, baca. Sampai ayat 10. Atau saya baca dari kitab Kejadian sampai Kisah Para Rasul aja. Kan mulai Sampai- alay kan? Ini Ya, Islam mulai itu alay aneh. emang. Muslim banget sih Anak-anak kamu. alay. Itu Anak-anak Sampai alay ayat ini 10 emang. sampai ayat 10 bacanya. Tuh bahasa-bahasa lain tuh apa maksudnya? Bahasa apa? Nggak ada Iya, keterangan kalau yang kamu jelas. mau tahu bahasa Baca di lain nggak bahasa-bahasa ngerti. seluruh dunia, kamu baca terus. Kalau kamu nggak ngerti bahasa lain, kamu baca sampai ayat 10-nya. Saya sedang memahami, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata. Maksudnya apa ya? Mereka mulai berkata-kata, maksudnya berbicara Baca sendiri. dulu, baca. Itu juga ada di dalam kitabmu Al-Bidayah wal Nihayah karangan Ibnu Katsir. Baca. Mereka berkata-kata berarti berbicara sendiri dengan bahasa lain. Ah, Tuh, ada saya. baca dulu, baca sudah dibilang sama Lah, yang bilang sendiri itu siapa? Ini Kan nggak sengaja ada di itu situ. nggak mau Itu kan nggak mau kesimpulan. baca memang nggak mau. Oh, udah ditunjukin tapi gitu. Baca. Jangan sampai kamu buat suara saya. Kita baca Quran aja. Baca. dibaca sampai selesai. Dibaca dong. Jangan sepenggal-penggal. Kamu takut baca Alkitab? Oke, jangan sepenggal-sepenggal. Berarti dari Kejadian sampai Takut Kisah Para ya. Rasul. Dia maunya itu engkau Muhammad boleh menggauli siapapun yang kau kehendaki. Itu kan para memang ya, rasul. Para rasul kan berbicara lain bahasa di situ banyak. Mereka Yang orang mereka Arab ini kan itu. mereka ini kan umat kencing jonggok diajarin. Jadi kasih tahu satu persatu. Pak, sekarang baca ayat ke-5-nya. Ayo. Ayat kelima, bentar. Ya. Saya buka Terus dulu. 6, 7, Terus 8, 6, 10. Mereka cara 7, BO, cara terus pipisan 8, 9, 10, 11. Sampai Baca tamat. ya. Sabar, baca Jangan dulu. mesti dikimaki Umat sama kencing mereka. jonggok diajarin satu persatu Ini dulu sedang diajarin. saya buka, sabar. Iya. Jadi Baca saya baca ya. dulu ya. Saya mic-nya saya mute dulu, saya baca dulu. Sambil tawaf Pak, keliling-keliling. Berarti yang kurang Iya, itu malam, lebih hebat malam, daripada Bapak Ros. Allah. Malam. Ada bos, Baca dulu. menunggu saya bisa skip dulu saya ini. Nanti dulu Pak. Belum saatnya Pak. Kita selesaikan dulu Baik, Cuk, Pak.
Dia mau baca dari Saya Kejadian sedang katanya. cari terjemahannya juga nih. Mungkin makan waktu. Lah dibacakan aja deh, kelamaan. Ini terjemahan tadi tuh loh dibacakan. Ya boleh. Boleh juga nggak? Ini ada kode-kode ya, seperti kode 2, kode W-nya apa ya? Saya sedang Ya ini. ampun. Si kode-kode. Kau baca itu ayatnya Kisah Rasul 2 yang sudah aku Mencari menggunakan aplikasi yang tersedia. Sengaja mereka, susah. jangan terlalu diseriusi. Iya, Emang dia serius, sengaja saya- kayak gitu. Enggak saya Iya, kasih aja. Dibacakan Ini cek. ya. Ngapain aja orang diajarin berdua sih. diseriusin? ada kode-kode ini saya jadi saya penasaran, Dikasih saya aja buka dulu apa kaidahnya. gitu. Orang gini tuh masih denial, masih ngerasa Muhammad ini nabi Ada- nih, walaupun cabut ada pokoknya V gitu nabi. kan. Semua jadi saya mencari tahu Orang dulu gini gitu tuh kan. begitu. Jadi saya Kamu baca aja tugas yang kamu baca, Job. Aduh, macet. lu mau di bawah apa mau di atas? Baca dong. Udah suruh dulu Buruan. dia cuekin aja dulu dia, Pak. Lanjut aja dulu. Saya mungkin agak lama nih. Baik. Saya duluan ya, Coba. Bang Ucup ya. Karena tadi sebenarnya saya duluan loh, tapi Anda yang menduluani saya. Diserobot ya sama Ucup ya. Iya. Jadi gini, Bang Kiamat dan Bu Sofi ya. Sebenarnya saya Kristen ya, cuman saya juga bersikap objektif ya untuk melihat teman-teman Muslim. Jadi saya tertarik Kamu dengan kan Kristen, ini ya. Pak. Iya, tadi saya Kristen. mau nanya ini, Bang Kiamat. Bang Kiamat, saya ingin Bang Kiamat juga objektif ya, melihat sumber ya, kitab suci dari saudara-saudara Muslim ya, Quran. Nah, saya ingin tahu pendapat Bang Kiamat atau Bu Sofi ya tentang surat An-Nisa ayat 171 ya, karena saya juga melihat sebenarnya apakah memang semua tulisan ya yang di dalam Al-Quran itu apakah tidak ada yang katakanlah yang benar ya. Nah, karena kebetulan saya Kristen, saya ingin objektif. Pada Muslim. Iya, saya tahu itu, saya tahu. Iya, tapi saya juga ingin melihat Kenapa? pendapat objektif dari ini, Pak Hos, dari Bang Kiamat dan Bu Sofi, karena saya lihat mereka itu objektif. Nah, Jangan nangis dulu Pak, santai aja ngomongnya. iya, ya, makanya saya ingin Ya, Bang di situ- Kiamat secara jujur menjawab bagaimana pendapat Bang Kiamat tentang surah An-Nisa 171. Apakah ini benar Ya. atau salah? Ya silakan, menurut Anda isinya gimana? Iya, jadi kalau Di saya situ kan ini tulisnya ya, apa? Sesungguhnya saya, Isa Al-Masih putra Maryam adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimahnya yang disampaikannya kepada Maryam. Terus yang roh Iya. ditiupkan itu kan. bukan, saya bacanya gini Bang Kiamat, ya, Itu dalam pemahaman kalau saya. Anda cek di situ ya. Bentar, di bahasa Arabnya bentar, kalimat tiganya itu mana bentar. Nah, Bukan jadi itu penekanannya Bang Kiamat, bukan itu yang mau saya sampaikan. Yang mau saya sampaikan ya, sesungguhnya Al-Masih. Nah, Al-Masih ini kan kalau di saudara-saudara Muslim adalah Tuhan Yesus ya. Sesungguhnya Pak. Al-Masih, Pengusap, bukan Tuhan Yesus, Pak. Pengusap. iya, saya paham. Tapi biar saya selesaikan dulu, Bang Hos. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Nah, ini kan sebenarnya kalau saya lihat, ini kan juga paralel ya dengan Yohanes ya. Bahwa sebenarnya ada kebenaran juga di dalam Quran ini ya. Bahwa Isa Al-Masih yang selama ini mereka referensikan sebagai Yesus itu adalah firman dari Allah itu sendiri, dari Bapa itu sendiri. Jadi ada kebenaran sebenarnya. Apa utusan pendapat dari Bang dalam Kiamat? pemahaman Islam itu bukan firman yang menjadi manusia. Oh begitu ya. Bukan. Saya boleh Dan- boleh tanya dulu Dan di sini Ya. kan dikatakan Sama Pak Jos. Tuhan itu 3, walaupun itu dalam kurung ya. Emang menurut Anda di Kristen itu Tuhannya 3? Tidak. Makanya saya bilang di awal sebenarnya 1 di dalam Korintus Quran 8 ini, ayat 6 bisa dikatakan ya, berapa? Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus kan. betul. Pak Jos, saya mau jawab sedikit. Gini, saya Apapun yang boleh dikatakan tanya nggak sama Pak mengenai Jos? Isa di Al-Quran itu, Isa bukan Yesus. Karena Isa itu kan lahir di bawah pohon kurma, sedangkan Yesus lahir di kandang domba. Dari mana jalannya Anda bisa mengatakan bahwa Isa di Al-Quran itu sama dengan Yesus? Itu nggak nyambung itu, Pak. Oke Pak, Saya tidak melihat dalam satu konteks, dalam satu buku. Bapak siapa ini? Pak Oh, ya udah, Oke, lanjut kalau aja. seandainya saya nulis gini, misalkan saya nulis di tengah-tengah majalah dewasa, saya tulis suatu Tuhan itu satu, Muhammad adalah utusan. Terus Anda percaya gitu di majalah dewasa itu ada suatu kebenaran gitu? saya bilang tadi ya, Bang Kiamat yang Atau gini deh, hormati. saya tulis Ya, di tengah-tengah silakan. majalah dewasa, di tengah tulisan yang berbagai macam pembunuhan, ya pemerkosaan, menggauli anak kecil, pembantu diembat. Terus di situ ada tulisannya Yesus itu adalah Tuhan gitu. Terus Anda beri, oh ini benar ini tulisan ini saya ambil, yang lainnya udah gitu. Ada kebenaran ini di majalah dewasa ini gitu. Oke, Jadi berarti saya tangkap saya maksud rasa Bang Pak Kiamat. nggak perlu Anda, karena nanti saya bisa aja gampang dengan sangat membabi buta saya bisa hajar ayat ini sebetulnya. Tapi kan Anda kan Kristen, jadi sebaiknya nggak perlu ngambil kebenaran, karena di dalam Quran nggak ada kebenaran. Untuk apa Anda paksakan? Apalagi Isa itu Yesus. Waduh, jauh sekali.
Di Quran itu diajarkan untuk memperkosa tawanan perang, Pak. Apakah Anda sepakat? Anda sepakat nggak bahwa kebenaran Tuhan Yesus ada di dalam Quran yang seperti itu? Saya gini Bang Kiamat, ya saya juga sering melihat Bang Kiamat, ya. Nah yang Bang Kiamat sampaikan itu kan data semua, tapi saya juga berusaha objektif ya. Apakah di dalam seluruh Al-Quran itu ada sesuatu yang kira-kira paralel dengan Alkitab? Nah kebetulan saya temui ayat ini ya. Nah, yang saya pahami ya, mungkin ayat ini itu juga karena kan Quran ini kan muncul di abad ke-6 atau abad ke-7 ya setelah setelah kekristenan. Mungkin yang menuliskan ini ya, itu juga melihat ya mengambil dari Alkitab. Silakan. Pak Jos, dengan beda. logika Kalau kan Bapak mengutus firman-Nya. Ini unik ya, sama Kristen debat nih. Ini dengan logika apa kita menerima orang yang identitasnya yang berbeda tetapi sama? Pakai otak apa kita pakai buat menerima itu, Pak? Dengan hati yang ini Bu ya, dengan hati yang tenang lah gitu Bu. Makanya tadi saya bilang objektif ya, tapi nggak apa-apa. Dengan hati ya? gini, bukan Pak. Dengan logika apa orang yang identitasnya berbeda kita terima sebagai orang yang sama? Aku izin turun lah ya. Ini unik nih sama Kristen ribut nih. Bapak kan bilang objektif kan. Saya mau melihat objektifannya. Kita juga tahu makanya saya bilang simpel. Yang simpel. Jadi saya ini ngomong yang simpel aja kok. Ngapain mencari Tuhan Yesus di dalam Quran? Gak ada. Mestinya gampang kok. Ada nama metode pembuktian itu counter example. Jadi cukup satu kesalahan saja. Itu sudah cukup Anda untuk bisa menginjak-injak kitab itu. Gitu loh. Kalau sudah ada kesalahan sejarah, satu saja, itu Anda buang aja udah. Gitu. Apalagi contoh apa? Anda mau standarnya apa? Moral gitu. Ada satu aja nggak bermoral, buang aja ke tong sampah. Simpel. Jadi saya nggak doyan, Pak. Karena Anda kalau ngomong utusan, di situ mana firman menjadi manusia? Nggak ada. Ya, kalaupun ada, loh ini gimana Anda mau menyelipkan suatu kebenaran, terus Anda percaya itu di tengah-tengah majalah dewasa, ya nggak nyambung. Di kitab-kitab kekerasan ya nggak nyambung, nggak perlu menguatkan iman melalui cara-cara seperti itu nggak make sense, nggak berfaedah sama sekali. Itu pendapat saya Pak ya. Kalau Anda mau lanjutkan silakan lanjutkan saja. Sebenarnya gini, karena saya Pak Jos, saya bisa ngomong kayak gitu karena saya udah baca ratusan buku Islam. Anda udah baca berapa banyak? Enggak ada, saya enggak ada. Saya hanya tertarik saya udah baca tafsirnya, saya udah baca hadis-hadis, saya udah baca Asbabun Nusul, udah baca syarah hadis, bahkan kitab-kitab lain saya udah bacain itu. Sirah Nabawiyah. Nah, masa saya suruh mangguk-mangguk sama Anda? Ya saya kasih tahu Pak, gini loh, gini aja simple. Tapi kalau Anda masih ngeyel menurut Anda Isa itu Yesus, ya silakan. Imankan aja, nanti Anda ujung-ujungnya bingung sendiri kan. Masa saya biarkan Anda untuk tersesat mengimani Al-Quran? Bukan, kan gitu Bang Kiamat. Gini, ini saya jelaskan standing posisi saya ya. Bang Kiamat gini ya, karena saya lihat kan mungkin nggak semua Islam yang sebenarnya dalam tanda kutip kalau bertanya di atas ini kan sangat sangat melenceng. Nah, saya melihat gini ya, sebenarnya mereka sendiri paham nggak ya yang mereka imani ya. Nah, bagaimana memandang tentang Isa Al-Masih itu sendiri ya? Karena selama ini mereka bilang Isa Al-Masih adalah Yesus ya, padahal di dalam Quran mereka ya, Isa Al-Masih itu kan sangat ditinggikan gitu. Makanya tadi saya coba cari sebenarnya di dalam Quran sendiri bagaimana memandang tentang Trinitas, tentang kekristenan. Nah, kebetulan saya tangkap di ayat ini ya. Jadi saya mau menyatakan ya, mungkin Islam bisa lebih cool down kalau mereka sebenarnya baca dulu loh di Quran kalian. Ya bagaimana tentang Isa Al-Masih itu rupanya seharusnya Bapak tanya itu sama Muslim, jangan di sini sama Kristen, tanya sama Muslim aja Pak. Strategi. Makanya si Jos ini Kristen atau Muslim kita tidak tahu Pak. Kita kan saya Kristen Bapak. Ini aja Pak Jos, saya kasih tahu ya, ada satu strategi. Jadi tanpa Anda mengklaim bahwa Isa itu Yesus, jadi kesannya Anda kayak ngemis, kayak pengemis gitu loh. Anda menjilat-jilat mereka ini kan bodoh sekali. Mereka ini bodoh sekali, mereka sangat meyakini kalau Isanya itu Yesus. Sedangkan Anda ketika itu, Anda kelihatan kayak pengemis kepada mereka. Sampai Isanya pun mau Anda sembah gitu ibaratnya. Siapa mau nyembah Isa? Isa itu bukan Yesus, jelas. Yesus mengatakan di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30. Ini salah satu aja Pak ya. Di surga itu nggak ada kawin-mengawin. Nah di Islam An-Naba 33, surah 56 ayat 35 sampai 36 dan seterusnya. Itu diajarkan di surga itu memecah perawan.
wanita-wanita berdada montok. Ya memang kayak tempat clubbing, surganya mereka itu kayak tempat esek-esek memang. Nah terus makanya kayak gitu jangan ini. Menurut apakah Isa itu sepakat dengan Qurannya mereka? Ya, pasti mereka ngomong sepakat, surganya kayak begitu. Mas Anda mau ngemis-ngemis Isa itu Yesus, Isa itu Yesus? Ya jangan. Nah caranya gimana? Caranya bikin mereka pusing sendiri. Isa pernah nggak menggauli anak kecil kayak gitu? Kayak misalkan yang bikin pusing Isa, misalkan dalam surat 3 ayat 45, di situ dikatakan Isa itu yang terkemuka di dunia dan akhirat. Anda minta dalilnya mana? Dalilnya kalau Allah itu terkemuka di dunia dan akhirat, atau misalkan Muhammad dan seterusnya. Anda bandingkan akhlaknya, dan itu ada banyak sekali strategi yang bisa Anda bikin mereka ini dengan Qurannya mereka sendiri. Jangan Anda masukkan Alkitab di dalam Quran. Itu kayak pengemis. Mereka ini kan udah dijamban, jadi jangan makin perparah gitu loh Pak. Makin rusak nanti otaknya mereka. Itu hanya Pak yang bisa. Sudah, ya. Kalau memang itu pendapat objektif dari Kiamat dan teman-teman ya sudah ya. Karena tadi saya mau melihat dari mengambil posisi yang berbeda. Cuman kalau itu memang yang pendapat dari Kiamat dan teman-teman, oke ya. Itu aja tadi yang mau saya sampaikan ya. Makasih ya Kiamat ya dan teman-teman ya. Berkati, ya, Pak. Salam ya, Tuhan berkati semuanya. Salam Pak, salam. Udah kabur muslimnya. Sudah, dia udah baca kayaknya. Atau dia mau baca dari Kejadian dulu kali. Payah ya. Ada yang ada yang jadi begitu. dulu, ya kalau saya ya justru saya visi misi saya salah satu memberitakan bahwa Yesus bukan Isa, Musa di Alkitab bukan Musa yang di kitab mereka, Abraham bukan Ibrahim, Allah kita Yod-Heh-Vav-Heh bukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya. Kalau saya malah justru visi misi saya itu loh. Ya memang itu kenyataannya. Ya Ibrahim itu kan sebenarnya kan orang Arab itu, karena dia yang mendirikan Ka'bah, sedangkan Abraham tidak pernah ke Arab Mekah. Dari mana jalannya sama itu? Ibrahim dengan Abraham itu jelas berbeda, tidak Ini sama kan- kan. Ini kan orang-orang kan udah dicekokin sekian berabad-abad. Padahal kalau kita telusuri baik-baik, beda orangnya, identitasnya juga beda. Nah ini yang harus kita katakan dengan jujur, itu yang namanya objektif, bukan pakai perasaan, pakai hati, bukan. Fakta ya fakta, gitu loh. Hati Ya, kita terus ada- gunakan untuk mengasihi mereka loh. Jangan biarkan mereka terpuruk terus di dalam ketidaktahuan. Ya terus mereka ada yang bilang kan, itu terus gimana tuh kenaikan Isa Al-Masih? Itu justru menurut saya pribadi, itu ada Kristen yang atau kemudian Muslim yang menyusup gitu ya dalam, atau ada Kristen nyusup di Muslim gitu deh, yang kemudian mereka itu mau merancukan Quran. Di Quran kan dikatakan tidak disalib, tapi di situ dikatakan Isa disalib. Jadi kan bingung sendiri ngeliat tanggalan, kok bisa ya Quran ngomongnya Isa nggak disalib, tapi kok para ulama para ini pada diam-diam baik. Jadi kalian akan bingung ini yang benar yang mana, menurut tanggalan atau menurut Quran. Sedangkan orang Kristen dengan santainya bilang ya Isa mah bukan Yesus, tapi biarin aja mereka percaya itu. Bingung sendiri kalian. Tuh, makanya gitu aja kalian. Kok ada Isa, ribet. kalau ada perayaan hari wafatnya Isa Al-Masih gitu ya, Kiamat. Biar mereka bingung. Makanya itu penyusupan itu sebetulnya. Kok bisa ada kebangkitan, ada kematian? Waduh, apa ini? Kenaikan Isa Al-Masih. Kata dia wafat itu tidur. Oh, tidur sama jalan-jalan. Wafat gitu jalan-jalan. Kata dia. Itu ada tamu itu, siapa itu? Mana? Itu naikin. Oh iya. Resam. Dream. Celoteh sama Dream itu. Ayo Celoteh, Dream, bicara. Selamat malam, Dream. Selamat malam. Dream TikTok. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya Pak, selamat malam Pak. Ada yang mau sharing Pak? Nama pribadi Sang Pencipta. Setuju ya? Ya, setuju. Tetapi di Kristen enggak, Mace. Di Kristen hakim pun dikatakan Allah. Musa pun diangkat menjadi Allah. Jadi sebenarnya siapa Tuhan kamu? Hakim Nah, maka itu, Mace. Kalau Mace mau menyamakan karena beda sekali, Mace. Di Kristen Allah itu adalah kayak semacam gelar atau generic name lah ya. Generic
nickname, nama umum bagi sembahan, bukan nama pribadi. Kalau seandainya nih, Mak, kalau seandainya umat Kristen di Malaysia itu tidak menggunakan lagi Allah, maka Islam di Malaysia itu tidak bisa lagi untuk mengklaim mereka. Mak paham? Klaim apa? Loh, selama ini Islam itu mengklaim bahwa Abraham dan Ibrahim itu sama, tapi itu tak sama. Itu tak sama. Isa dan Yesus itu tak sama. Jadi memang ada perbedaan yang sangat mencolok kalau Makcik pelajari dengan baik dan benar, Makcik. Ya, menurut kalian memang tak sama, tapi menurut saya sebenarnya macam mana Yesus itu Isa ya. Kalau dekat kamu Kristen, Isa. Iya, Yesus itu tidak sejaman dengan Musa. Ya, ya Makcik. Yesus tak sejaman dengan Musa, tetapi Isa sejaman dengan Musa. Makcik, paham cakap saya? Musa nggak sejaman dengan Yesus, tetapi menurut Islam, Isa Al-Masih itu sejaman dengan Musa. Tidak. Tidak. Kira-kira Makcik paham nggak kalau saya logatnya ini logat biasa, bukan logat Malaysia? Nah, kalau you pakai logat Malaysia macam alien, saya dengar. Oh, tak apa, saya jadi alien tak apa. Musa dengan? Musa dan Isa itu satu zaman atau tidak? Tidak. Tidak. Jauh. Sangat jauh. Iya. Oke, kalau jauh, oke, yuk kita lihat bareng-bareng ya. Musa sama Isa itu satu zaman. Oh, Ishak. Setuju gak? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih jauh, sangat jauh. Kan itu kata Makcik, cuman kata Quran itu satu zaman. Oke. Satu, Maryam ibunya Isa itu anak siapa? Baca Qurannya surah 66 ayat 12. Anak siapa itu? Musa itu ada 12 keturunan. 12 keturunannya. Pertanyaannya, ya. Maryam itu anak siapa? Maryam itu anak siapa menurut Quran? Yusuf. Kok Yusuf? Dari Yusuf. Keturunan dari Yusuf. Tadi udah dikasih tahu sama Kiamat. Surah 66 ayat 12. Maryam Udah ditolongin loh. Maryam binti Yusuf. Malah ngarang sendiri. Gimana sih? Jadi Maria binti Yusuf kayaknya namanya ya, Pak. Iya, Maryam binti Yusuf. Qurannya mau dirubah-rubah. Aduh. Iya, coba Makcik. Maryam itu anak siapa, Makcik? Maryam itu anak siapa? Oke, yuk baca Qurannya surah 66 ayat 12. Orang lah. Anak siapa? Anak. Anak Yusuf. Maryam binti Yusuf. Maria budaknya ini ya, budaknya Muhammad ya. Mau tanya, Yesus Kristus itu jenis kelaminnya Udah mau lompat-lompat, santai dulu bro. Ya, nanti kita kasih tahu kok jenis kelamin Allah apa. Kita kasih tahu jenis kelaminnya apa. Iya nih, sekarang cacingan. Lagi ngomong apa udah lompatannya. 6612 dikatakan Maryam binti Imron. Ya. Tuh. Ayo Pak. Pak Celoteh, ayo. Bener nggak Maria binti Imron atau binti Yusuf? Coba ini Islam bisa nggak sih lebih cepat gitu loh kalau diajak diskusi. Coba perempuan. Celoteh fokus dulu. Jadi pindah. Kalian itu bisa nggak sih diskusi yang cepat gitu loh? Anaknya siapa? Saudaranya siapa? Bisa nggak sih kayak gitu? Atau nggak ngerti sama sekali kalian dengan Quran kalian itu?
Oh, ngerti. Kamu yang nggak ngerti. Nggak ngerti. Terus Coba Maria anak coba dia anak sekarang siapa? kalau kamu ngerti jawab. Bapaknya Maryam itu siapa? Tadi kan udah keliru tuh. Sekarang yang benar siapa? Yesus Kristus itu laki-laki Bentar. kan? Jawab yang benar. Bapaknya Isa namanya siapa? Tidak ada bapaknya. Bapaknya Maryam dulu. Yesus Kristus Iya, itu kalau di kamu kan laki-laki. nggak jelas tuh, makanya mestinya dirajam itu si Maryam. Coba bapaknya Maryam itu siapa namanya? Yusuf. Kok Yusuf? Coba ayatnya di mana dalilnya? Kau tadi kan bilang paham Quran. Sekarang saya minta dalilnya. Maryam anak Yusuf. Mana? Cari sendiri. Oh, Waduh. ini kelihatan ini ya. Qurannya dirubah-rubah. Keren Islam ini. Jangankan ini ya Alkitab kalian rubah-rubah. Quranmu sendiri aja kau rubah-rubah. Bahaya nih Islam ini. Coba Ibu Dream, Kak Dream ditanya. Udah dapat jawaban belum? Ibu Dream, Kak Dream ditanya. Capling. Maryam ya anak siapa? Bapak dia siapa? Pak Jeff kayaknya. Shalom. Ya, dia Google lagi. Musa anak siapa dia Google lagi sama dia. Nggak apa-apa lah, paling tidak dia usaha. Nggak asal jawab kayak tadi si Yusuf. Ini dekat saya nih. Enggak, tak apa. Kita ini sharing pengetahuan. Oke, sharing pengetahuannya. Sharing pengetahuan. Itu lupakan dulu ya. Itu Sebentar, Mace. Sebentar. Biar Mace tahu Musa anak siapa, Mace. Halo, Mace. Ya itu Jeffrey, bisa naik ke Jeffrey. Anda mau nanya saya silakan. Kita selesaikan. Musa itu anak siapa, Maryam itu anak siapa, Harun itu anak siapa. Nanti akan ketemu bahwa Isa itu adalah keponakan Musa. Suara gua ada gak sih? Halo? Ada. Ada. Oh, ada. Kira-kira ya. Mace. Waduh. Ini kebayang sih. Pakai internet aja mereka bisa lama gini, apalagi Muhammad itu makanya sampai 15 hari. Tinggal browsing aja lama. Iya, itu di Daniel ada nubuatan bahwa Antikris itu akan merubah waktu, dan itu sama persis yang dilakukan oleh Muhammad. Muhammad merubah waktu dari 30 hari tahu-tahu menjadi 29 hari. Itu ketika dia menggauli Maria Kipti, lalu dia memusuhi istri-istrinya, dan istri-istrinya itu diungsikan selama 29 hari. Padahal dia berjanji itu 1 bulan. 1 bulan itu seharusnya 30 hari menurut istri-istrinya. Tapi Muhammad bilang 1 bulan itu hanya 29 hari. Gitu.
Ya, Mace, kalau gitu saya mute dulu lah, Mace. Ya, saya mau itu dulu, ada sesuatu dulu. Thank you. Oke. Gimana, ini udah dapat belum? Wah, agak ini ya. Islam ada yang tahu di bawah juga. Udah dapat. Maci, Ya, sudah dapat? Surah berapa? Surah 3 ayat berapa? Yuk. tanya apa itu? Saya tak paham. Hmm. Ya. Dari tadi nyari apa? Kalau nggak paham. Gimana sih? Halo. Ya, Ya, gimana? Udah dapat? Susah ini, guys. Ya wis, tak kasih tahu aja lah. Maci. Atau teman-teman muslim ada yang bisa bantu di bawah? Gimana, Maci? Udah dapat? Halo. Waduh. Ini Udah kelamaan PR aja, pertanyaan lain. mungkin enaknya ini aja. Ini kan mu'alaf ya. Ya, Maci nanti cek aja ya. Surah 3 ayat 33 sampai 36 itu. Dibaca. Nanti Harun saudara siapa, baca surah Toha ayat 29 sampai 33. Itu nanti jelas. Terus Maryam itu saudara siapa, saudara Harun itu bisa cek surah 19 ayat 28. Terus Maryam itu putri Imran tadi kan udah. Jadi itu udah jelas tuh. Kelihatan nanti eranya mereka itu di tahun berapa, yaitu abad 15 sebelum Masehi. Ya, tahun 1500 sebelum Masehi kira-kira itu sesuai dengan di dalam Alkitab ya, yang ketunjukan bilangan 26 ayat 53. Iya, bilangan 26 ayat 59. Dan nama istri Amram, ini kalau di dalam Aramaik, Imran, istri Yokebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan bagi Amram atau Imran ya. Perempuan itu melahirkan siapa nih? Harun dan Musa dan Miriam. Jadi di dalam Quran Anda itu sama persis dengan yang ada di dalam kitab bilangan 26 ayat 59. Jadi ya sudah, itu kalian salah sejarah, sangat fatal sekali. Makanya sangat nggak nyambung. Kalian mau cocok, mau logi, mau bilang nggak sama, mau ini apa, esensinya apa? Nggak nyambung. Barulah kalian nyadar itu baru sekarang. Zaman itu kalian mau ngomong apa kalau nggak ngerti? Jadi begini nih, saya kasih tahu sama siapa nih yang siapa namanya nih? Bu Dream ya. Bu Dream itu saya mau kasih tahu di dalam Quranmu, Muhammad itu salah sejarah. Dia menyangka Maryam saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imran itu Maryam yang sama dengan ibu Yesus. Beda sejarah 1500 tahun. Imran memang punya anak perempuan namanya Maryam atau Miriam. Tapi Miriam ini seorang nabiah dari suku Lewi, tidak nikah, nggak punya anak. Itu Miriam itu anak terbesar. Miriam, Harun, baru yang paling kecil si bontot itu Musa. Tapi Miriam, saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, kakaknya Musa yang di dalam Quranmu itu, ya, itu bukan Maryam ibunya Yesus, beda 1500 tahun, beda suku pula.
Makanya di dalam hadismu orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani Najjar, Bani Najjar itu tanya, kok Muhammad bisa melafalkan Miriam saudara perempuan Harun, padahal antara Musa dengan Isa itu terpaut 600 tahun, yang benar 1500 tahun. Mereka heran, kok disebut saudaranya Harun? Lah saudara Harun si Miriam ini kagak menikah, bukan ibunya Isa. Ngerti sampai sini? Ya, tuh Anda bisa cek di dalam YouTube saya Al Hayat Islamology Center. Judulnya adalah kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran, yaitu Maryam yang tertukar judulnya. Satu, kamu cek itu. Yang kedua, kamu cek di dalam Quranmu surat Toha itu dikatakan As-Samiriyun atau orang-orang Samaria itu bisa ketemu sama Musa membuat anak lembu emas. Kalau kamu pernah jadi Kristen waktu kecil dan kamu baca Alkitab, saya yakin kamu tidak baca Alkitab. Di dalam Alkitab yang membuat anak lembu emas itu adalah Imam Besar Harun. Orang Samaria atau As-Samiriyun itu belum ada zaman Musa, karena pada zaman Musa tanah Kanan belum ditaklukkan. Samaria atau As-Samiriyun atau Samiri di dalam Quranmu itu baru ada 750 tahun setelah Musa. Suku-suku asing. Bentar nih, YouTubeku macet nih. Suku-suku asing. Ya. Yang utara ini kawin sama 5 suku asing. Ya, di dalam Alkitab kita, dan beribu kota di Samaria, campuran yang sekarang jadi orang Samaria yang ada di Israel sana, yang ibu kotanya di Samaria itu campuran antara suku Efraim keturunan Yusuf dengan orang-orang Assyria. Saya kasih tahu kamu. Mereka membuat penyembahan anak lembu emas itu baru 750 tahun setelah Musa mati. Orang Samiri itu nggak pernah ketemu Musa. Mereka membuat penyembahan anak lembu emas di kota Dan, di daerah utara, dan di kota Bet-El, di selatannya daerah Israel. Jadi di dalam Quranmu itu terdapat cerita-cerita dongeng fiktif. Kalau kamu baca surah An-Nisa, kamu catat ayatnya. An-Nisa 153 sampai 157, kamu baca di situ. Isa Al-Masih dan Yahya itu disalibkan dan dibunuh pada zaman Musa. Nah itu tidak betul kalau Isa Al-Masih kamu samakan dengan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus baru lahir 1500 tahun setelah Nabi Isamu dibunuh. Ya, jadi di dalam Quran surah 4 ayat 153 sampai 157, Bani Israel pada zaman Musa itu dihukum Tuhan karena kafir terhadap Maryam dan ingkar terhadap kenabian Isa. Lah orang Israel zaman Musa kok bisa ketemu Isa? Bahkan di dalam Quranmu, Isa yang kamu samakan dengan Yesus Kristus itu ketemu sama Zakaria dan Yahya. Lah Zakaria dan Yahya itu nggak ketemu sama si Imron, kok bisa di dalam Quranmu bisa ketemu? Bagaimana mungkin Imam Zakaria, ayahnya Yahya atau Yohanes Pembaptis yang hidupnya 1500 tahun bisa ketemu sama ayahnya Musa di dalam Quranmu? Ya. Makanya jangan ketemu. Hah? Apa? Iya, istrinya Imron, ayahnya Musa ini menyerahkan Maryam kepada Zakaria. Loh bagaimana mungkin istrinya si Imron hidupnya 1500 tahun sebelum Zakaria kok bisa ketemu? Iya, Mace kalau mau lihat di surah 7 124 itu kata salib ada loh. Musa mau disalib loh. Padahal salib itu baru dikenal itu pada zaman Romawi. Iya, pada surah zaman 7 ya. Al-Arab 124. Iya, itu ada kata salib loh. Itu Musa mau disalib. Padahal hukuman salib itu belum ada. Hukuman salib itu baru pada tahun 500 sebelum Masehi dikembangkan oleh bangsa Persia dengan cara disulak. Baru pada tahun abad ke-2 sebelum Masehi pada zaman Romawi ya. 100 sekian tahun lah pada zaman Romawi itu dikembangkan hukuman sulak yang ditemukan bangsa Persia menjadi hukuman salib. Pada zaman Firaun, pada zaman Musa belum ada namanya salib. Dihukum salib itu belum ada. Lah kok di Quranmu kok bisa ada itu? Bagaimana ceritanya? Di Quranmu berkata Yusuf dijual dengan beberapa dinar. Lah padahal pada zaman Yusuf belum ada namanya mata uang dinar. Dinar itu dari kata drakma, baru ada kira-kira abad ke-5, abad ke-6. Hampir 100 tahun sebelum Nabimu lahir itu baru dikenal kata dinar. Pada zaman Yusuf mereka tidak menggunakan mata uang. Mereka menggunakan tukar-menukar dengan timbangan shekel, yaitu emas atau perak yang ditimbang. Itulah cara mereka melakukan jual beli, belum menggunakan dinar. Lah kok di dalam Quranmu Yusuf dijual dengan dinar? Hah? Ini dinar Candy apa dinar Susanto ini? Iya. Maka itu kan di surah 7 157, surah 7 Al-Arab 157 dikatakan Taurat dan Injil. Itu di zaman Musa loh Injil.
Surat Al-Araf mengatakan 157. Iya, 157. Ya, surat 7 ayat 157 mengatakan Injil ada pada zaman Musa. Loh, lah kalau Injil ini kitab yang diberikan Isa dan Isa kamu sama dengan Yesus, lah ya Isanya aja belum lahir, Yesus aja belum lahir, kok sudah ada kitab Injil pada zaman Musa. Makanya kalian itu baca bahasa Arab, tahu artinya, pelajari. Iya. Jadi itu bangsa Israel itu membaca nubuatan Muhammad di dalam Injil. Kok bisa ada Injil di zaman Musa? Jadi itu sangat lucu sekali itu. Dan Injil itu kan dibawa oleh Isa, makanya itu sejaman. Dan yang paling fatalnya, yang paling fatal nih ya, orang Israel masuk ke tanah perjanjian itu versi Sunnah.com itu masuknya dengan mengesotkan pantat. Anda percaya Macie yang seperti itu? Orang Israel capek-capek dari Mesir mau masuk ke tanah perjanjian itu mengesotkan pantat. Gimana dicakap macam tuh? Itu maksudnya sebenarnya kan pertama kali itu kan mengirimkan selik sandi, mengirimkan intelijennya sebenarnya. Tadi kan ngesot intelijennya, bro. Enggak, ini literal, ngesotin literal, benar-benar literal, ngesotin antar ke tanah. Iya, intelijennya ngesot biar nggak kelihatan. Iya. Yosua ngesot, bro. Tuh, Bukhari 4119 tuh dikatakan ya kan. Lalu mereka memasuki pintu itu dan mengganti apa yang telah diperintahkan pada mereka seraya merangkak di atas pantat mereka dan mereka berkata, masa ada gitu loh satu bangsa yang besar yang dibawa keluar oleh Tuhan, tetapi begitu mau masuk disuruh ngesotin pantat. Tidak ada perkataan macam itu dalam Al-Quran yang kamu baca melalui Google kan? Al-Quran kami bila kami baca, sebelum kami baca Al-Quran kami memang ada yang sebelum Al-Quran kami terjual dan kami baca Al-Quran kami. Coba baca. Sebelumnya bacanya seperti apa? Bacanya seperti apa? Kamu baca ini dari Google ke apa ini atau daripada apa buku yang lain ke? Sebab Al-Quran yang kami baca nih, bukan Al-Quran yang tidak di macam mana Macie, ya. Tahan napas, hembuskan. Saya udah kasih tadi hadisnya. Hadis Sahih Bukhari nomor 4119. Oh, hadis kamu baca Bukhari. Loh, hadis ini hadis kitabnya kitab tafsir Al-Quran. Di situ memang dikatakan kitab tafsir Al-Quran, babnya bab surat Al-Baqarah ayat 58. Mereka mengesotkan pantatnya. Tafsir Anda juga berkata seperti itu. Berapa surah Al-Baqarah ayat? 58, Al-Baqarah 58. Hadisnya itu Bukhari 4119. Cemana ini Makcik? Cemana? Ada satu bangsa yang memasuki negeri perjanjian itu dengan mengesotkan pantat. Aduh, panas itu pantat. Tafsirnya juga bicara seperti itu. Hadisnya bicara seperti itu, Makcik. Ini hadisnya menurut ijma ulama sahih loh ini. Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah ya, ayat 58. Iya. Surat Al-Baqarah ayat 58. Oke, saya bacakan ya. Iya. Saya bacakan. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Malkis. Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, nescaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Di mana dalilnya yang masuk melalui mengesotkan melalui pantat? Itu Makcik bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir.
Oke, kalau Mace tidak percaya sama tafsir, saya kasih hadisnya Mace. Tadi jangan Di suka hadis. baca tafsir kalau tidak paham. Oke, kalau tidak Di tahu. hadisnya bicara, Maci tolong dicatat Bukhari 4119 itu yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, oke? Ya. Apa yang dimakan di bahasa Indonesia? Ya, jangan tengok Oke. Google. Bertanya Kalau Google, yang bahasa Inggris, 4479 Maci, 4479 itu yang bahasa Inggris. Kemana Maci? Kemana? Iya, dari mana kamu dapat ini palsu, jadi palsu. Oh, palsu. Ya, Maci, kok palsu sih Maci? Saya nak tunjukkan ya. Oke, macam mana? Iya, Maci silakan cari di Google, Maci. Kamu mau bilang cari di Google, melakukan pemalsuan. Nah, kalau nak betul cari Al-Quran yang betul-betul terjemahan yang betul. Makci, berarti ini ijma ulamamu memalsukan kaidah Islam gitu ya? Oke, kejap ya. Nah, baca nih. Oke, ini dalam Al-Quran saya. Oke, saya ada Al-Quran semua terjemahan sini ya. Terus kamu nggak menerima apa kata ijma ulama dari hadismu ini dari Muhammad. Kamu nggak percaya sama Muhammad? Kami percaya sama Muhammad, tapi kami tidak percaya dengan orang kafir yang cakap yang hadis begini, hadis begini. Berarti ini kafir nih. Ulamamu ini kafir. Tidak. Kafir ialah macam kasih penistaan ini di online kan, di live kan. Ya, kamu menistakan. Kamu sudah menistakan ulamamu itu. Iya, ini ulamamu. Tidak, saya cakap ulama saya kafir ya. Saya cakap kafir kamu. Oh, berarti ini kafir ya, ijma ulamamu ini. Kafir dulu dia kafir. Siapa? Bukan, saya tak maksudkan ulama saya kafir. Yang saya maksudkan kafir yang kamu maksudkan itu saya cakap kafir ialah kamu. Ini ijma ulamamu mengatakan sahih. Terus kamu bilang ini hadis Bukhari 4119 ini isinya orang kafir yang buat. Berarti kamu memfitnah ijma ulamamu ini adalah orang-orang kafir. Gimana? Apa dia? Dulu nggak? Bilang tidak ijma ulamamu kafir. Oh, dia yang tulis? Ya. Tafsir? Ya, mereka sudah meneliti ini karena dari sanadnya pun mereka mengatakan sahih. Oke. Supaya kami cakap, Al-Quran kami memang tiada diubah. Kami hanya percaya satu Al-Quran. Oke? Yang daripada yang diubah-ubah dengan tangan manusia itu kami tidak percaya. Yang kami percaya hanya Al-Quran, yang betul-betul Al-Quran, yang betul-betul buku Al-Quran. Oh, berarti sekarang udah nggak menerima hadis ya? Baca buku manualnya. Kamu baca buku manualnya, Quran manual dibaca sama enggak? Jangan teriak-teriak dulu, Dream. Kamu kan punya manual itu, Quran manual itu buku. Dibuka sama enggak? Caranya seperti itu. Oke, saya bagi tahu ya. Banyak Al-Quran yang tafsiran tidak sama, oke? Ya, Tapi Al-Quran yang kamu pegang saja. Al-Quran yang kamu pegang samakan dengan yang dibaca tadi. Tak sama, oke. Sekarang saya bacakan sekarang mau tadi pakai daripada Quran aja ya. Oke, sekarang mau pakai Quran aja. Iya. Udah nggak mau pakai hadis. Bapak masa ikuti kalau Anda mau begitu cara mainnya. Gitu. Oh gitu. Udah minder kan sama hadis ya. Jadi Bukhari penipu, Muslim penipu, Tirmizi penipu semua ya. Para imam semua penipu semua, ulamamu penipu semua. Jadi kamu sekarang percaya cuma sama Quran. Gitu. kalau kami percaya sama Al-Quran, ulama kami pun percaya sama Al-Quran. Kamu mau percaya sama ulama? Gak apa-apa, saya pakai Quranmu. Ulama mana yang saya tak percaya? Nah itu tadi Isma ulamamu katakan sahih, kau bilang tadi. Saya tak kenal tuh, saya tak kenal. Saya kenal yang ulama yang saya kenal aja. Iya, nah ulama yang terkenal itu mengatakan doif. Hadis ini. Hadis ini dikatakan apa sama ulama terkenalmu itu yang kau bilang tadi? Ada, tak adanya hadis kami sampai bercakap mengesok pakai pantat, tak adanya. Yang kamu makanya tanya, nanti dia bilangnya benar. Dengan main hadis kalau tidak paham, lebih baik rujuk pada Al-Quran. Yang nggak paham itu Anda. Tadi kan ditunjukkan. Kok jadi Anda bilang sini nggak paham? Saya kan ngikutin aja apa maunya ulamamu. Kalau ulamamu itu sudah mensahihkan ya sudah, nurut. Saya mah nurut. Saya nurut saya. Oh mereka mensahihkan ya, saya terima. Kan sahih kan? Nah kalian yang kemudian nggak terima sama ulama sendiri. Ini ibarat ada ulama kalian ya, disetrap di depan kalian. Saya kasih dalil-dalil Islam, kalian gamparin terus ulamamu itu.
biasa dicium-cium sama orang lain, orang-orang cium tangan salim, Anda gamparin di situ. Kenapa? Karena kalian nggak terima. Ini kok kalian sahihkan, ini kok kalian sahihkan, disuruh doifin semua. Ini palsu semua, ini lemah semua ini. Gitu kan? Baiklah, kalau cakap palsu-palsu lah. Iya, semua mau dipalsukan, mau dikatakan palsu sama kalian. Padahal sebelum era digital, ya sebelum era digital kayak sekarang. Kalau itu semua macam hadis kami palsu, udah banyak lah orang kena ambil penjara oleh kerajaannya. So kita kan iya, kalau di Malaysia gitu. Khawatir nggak dapat bantuan kalau keimanan kami yang iya, kalau di Malaysia itu kan yang keluar dari Islam nanti di penjara. Jadi nggak boleh. Kenapa? Karena khawatir nggak dapat duit Allahnya. Allah kan ngemis. Oke, sekarang Anda mau pakai Quran doang ya? Iya. Halo, mau pakai Quran doang kan? Coba kenapa di surah An-Nur ayat 33 di situ budak boleh dijadikan pelacur? An-Nur? An-Nur ayat 33. Surah nomor 24 ayat 33. Kenapa di situ budak boleh dijadikan pelacur dan yang memaksa mereka itu diampuni? Pakai Quran ya? Pakai Quran doang. Saya ikuti kemauan Anda. Budak perempuan, Anda kan perempuan kan? Anda mau nggak dijadikan pelacur? Surah An-Nur ayat berapa tuh? Ayat 33. Ayat 23. Itu kenapa ajaran katanya Tuhan? Kok Tuhan ngajarin untuk jadikan pelacur terus kok nanti yang memaksa malah diampuni? Jadi itu biasa ya, awal-awal dikatakan janganlah kamu paksa, ujung-ujungnya apa? Barang siapa yang memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang setelah mereka dipaksa. Buset. Nanti dulu surah An-Nur ayat 23. Yang maksa malah diampuni. An-Nur ayat 33. An-Nur ayat 33. Baca tuh jelas tuh letterlek. Ingat ya, baca ayatnya. Nggak perlu baca hadis lah, baca tafsir lah. Semua pendusta, kecuali Quran. Itu kan, pakai aja. Surah An-Nur ayat 33. Oke, saya bacakan ya. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran. Sedang mereka sendiri menginginkan kesucian mereka, kamu hendak mencari keuntungan kehidupan di duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada setelah mereka dipaksa. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Siapa di situ yang diampuni? Halo? Siapa di situ yang diampuni? Saya juga pahami betul-betul ayat tuh. Ini saya paham betul, udah katam saya. Udah berkali-kali saya baca, saya analisa. Jangan malah diajarin. Ini loh, barang siapa memaksa mereka, ini siapa nih? Untuk siapa nih kalimat ini? Subjeknya untuk siapa? Untuk Tuhan, betul? Betul nggak untuk tuannya? Betul ya, untuk tuannya ya. Barang siapa memaksa mereka, jadi ini peringatan untuk tuannya. Maka sungguh Allah Maha Pengampun. Ya. Yang diampuni siapa? Siapa? Yang Oke, ayat dengar ya. Ayat nih diambil, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Maksika dan Umaymah. Malah baca tafsir. Oke, dengar dulu dua jariah. Baca tafsir kan sekarang kan katanya Quran. Kamu mau baca Quran pun percuma, mau baca tafsirnya pun percuma. Karena itu tidak membantah yang diampuni adalah yang memaksa. Gimana? Kamu ini nggak konsisten loh. Katanya cuma percaya Quran doang. Sekarang membacanya tafsir. Nanti diminta di Quran mana? Misalkan nanti saya minta mana di Quran.
Tanya kenapa dipaksa pasal dipaksa nih. Oke. Paham nggak di situ? Tuh ayat ini saya baca ke sini. Kenapa? Karena ayat tuh boleh keluar dekat Al-Qur'an tuh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa? Itu tidak tanya kenapa. Yang diampuni, lihat, yang diampuni di situ adalah yang memaksa. Di sini dikatakan Allah itu terus apa? Sayangnya kepada mereka yang dipaksa. Jadi Allah mengatakan, aku sayang sama kamu para budak yang dijadikan pelacur. Tapi saya mengampuni yang maksa kamu. Ya. Anda ngerti nggak? Kayak contoh Anda kegerebek, misalkan Anda itu pelacur ya. Anda itu digerebek sama polisi. Ya, yang jual Anda itu diampuni. Oke, paham. Sedangkan Anda itu kemudian disayang sama polisinya, udah saya kasih permen aja, kamu silakan pulang. Anda itu Anda bukan, misalkan Anda diperkosa gitu sama perempuan. Jadi Anda itu bilang, oh kasihan kamu, saya kasih permen, kamu pulang. Terus yang perkosa Anda diampuni gitu, dikasih duit. Itu pertanyaan itu untuk taksi. Itu namanya penjahat. Itu namanya penjahat. Tidak. Oke, saya jelaskan kenapa ayat itu ada. Kenapa ayat itu ada? Kenapa boleh ada? Saya nggak lagi tanya. Ayat itu diturunkan kepada dua jariah hamba saya perempuan, Abdillah bin Usai. Suatu hari mereka mengadu kepada Rasulullah bahwa mereka dipaksa melarikan diri oleh Abdillah. Sebab apa? Sebab apa diturunkan ayat tuh? Di situ dikatakan yang diampuni siapa? Jangan nangis lah, Trim. Jangan menangis. Tapi kadang-kadang kan pertanyaan kamu nih dengan jawaban kamu membingungkan, Kak. Itu sebaiknya yang bingung itu Anda. Kalau saya sih jelas. Di sini siapa yang diampuni? Coba Anda jawab. Yang maksa atau yang dipaksa? Jawab. Di sini kita cari yang siapa yang diampunkan, siapa yang dipaksa, siapa yang Oke. Tapi kenapa ayat ini diturunkan? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya nggak tanya ayat itu diturunkan sama siapa, dibikin sama siapa, nggak ngurus saya. Yang saya tanya di sini yang diampuni siapa, yang kemudian disayang itu yang siapa. Sama kan analogi saya. Seandainya Anda diperkosa, terus Anda kira-kira Anda itu diampuni atau disayang, terus yang perkosa Anda itu diampuni atau disayang? Silakan. Paham? Paham nggak sama pertanyaan saya? Tidak paham. Wah. Kamu nggak paham sebenarnya. Ada 1000 kali yuk 1000 kali yuk bagi paham, kita tak akan paham. Saya tunjukkan ya tulisannya biar teman-teman semua bisa baca ya. Kayaknya kita perlu balik TK lagi. Masih main Google, coba cari betul. Oke, saya tunjukkan juga ya. Coba Anur ini ya. Kelihatan? Kelihatan ya, fokus ya teman-teman semua ya. Di sini katakan barang siapa memaksa mereka. Itu siapa? Para budak yang dijadikan pelacur. Ini jelas ya, subjeknya berarti yang memaksa. Maka, sungguh, ini menjelaskan tentang akibat ya. Implikasi dari yang memaksa itu, situannya itu. Maka sungguh, Allah Maha Pengampun. Jelas ya. Di sini, diampuni yang memaksa. Terus, Maha Penyayang. Nah, ini baru dijelaskan. Maha Penyayang kepada mereka, siapa? Si budak. Setelah mereka dipaksa. Jadi jelas di sini. Si tuannya itu diampuni sama Allah. Sedangkan budaknya itu cuma disayang. Oh kasihan kamu, udah dijadiin pelacur sambil nangis Allah. Sama seandainya ada perempuan yang diperkosa terus digerebek sama polisi. Yang perkosa sama polisi itu langsung apa? Langsung diampuni. Udah nggak apa-apa, kamu pulang sana, saya ampuni kamu, nggak saya tangkap. Terus yang diperkosa sama polisinya dibilang apa? Oh saya kasihan kamu, saya sayangi kamu. Dibelai-belai, digosok-gosok sama polisinya, dikasih permen, silakan kamu pulang. Nah, itu Allah Anda itu maha bijaksana. Silakan. Apa yang mau dibantah? Quranmu mau dibantah? Tidak, saya tidak pernah bantah Al-Quran saya, tapi cuman enggak apa-apa bagi paham kamu ya, sedangkan kamu tidak baca dengan teliti. Apa yang nggak teliti apa? Coba bantah. Coba di bagianmu ini baru satu ini. Baru satu. Kamu kalau mau cuman pakai Quran, nggak mau terima hadis di sini nggak apa-apa. Kamu akan bingung sendiri dengan Quranmu sendiri kok. Kamu udah ditunjukin ini loh kesalahan sejarah, ini loh cacatnya Quran, ini loh cacatnya hadis. Selama saya baca saya tak pernah bingung, malah hati saya tenang, oke? Kalau kamu cakap bingung, saya tak pernah bingung. Oh berarti kamu tenang. Coba. Kalau Al-Quran kan keluar dari landasan yang tidak
tidak betul, mungkin kami dalamnya kafir. Tapi makin kami baca, makin gitu. kami percaya. Saya kasih Anda supaya Anda menjadi kafir sama Islam, karena Islam patut untuk Anda kafir. Sekarang gini, kalau Anda kira-kira ditawan, terus Anda diperkosa sama yang menawan, itu kira-kira yang memperkosa Anda pengikut Tuhan atau pengikut setan? Saya tanya. Apa, tidak paham? Macam mana? Kalau seandainya Anda ditawan, Anda tahu tawanan? Anda tahu tawanan? Tahu? Nah, Anda ditawan sama seseorang, lalu Anda diperkosa sama dia. Kira-kira yang perkosa Anda itu pengikut jalan Tuhan atau pengikut jalan setan? Macam mana kita tidak tahu yang memperkosa itu ikut jalan Tuhan dengan ikut jalan setan? Iya, yang dia lakukan itu loh, mengamalkan ajaran Tuhan atau mengamalkan ajaran setan. Yang jahat mesti ikut ajaran setan. Oke. Sekarang di dalam Islam, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6. Silakan Anda cek. Di situ yang digauli itu istri dan siapa ya kira-kira yang halal untuk digauli itu. Silakan Anda cek. Juga jangan cari kelemahan Al-Quran. Bila kita nak tanya dia tertarik, silakan Anda cek. Alkitab. Jangankan Anda, ulama Anda saja nggak bisa bantah saya. Siapa ulama? Ulamamu nggak bisa bantah saya dalam hal ini, nggak bisa. Ini sangat-sangat jelas. Ulama siapa? Ajaran kalian itu diperbolehkan untuk memperkosa perempuan yang ditawan di dalam perang. Itu baru salah satu loh dalam perang loh. Masih belum saya tunjukkan kalau Muhammad itu menggauli pembantunya itu, budaknya itu. Masih baru itu. Belum nabimu. Allahu Akbar, makanya la ilaha illallah. Iya, baru kamu dengar, baru kamu sadar ajaran Allahmu itu ajaran setan, tapi kau ikuti. Tak sadar, itu ajaran saya betul, yang saya tak coba, kau tadi sudah mengakui ajaran yang memperkosa itu ajaran setan. Sekarang Anda buktikan kalau saya salah. Tiada dalam Al-Quran kami ini ajaran pasal merogol apa tiada. Silakan buktikan kalau saya salah. Anda cek surah 23 ayat 5 sampai 6. Rajin nak cari tafsiran Al-Quran, sedangkan Alkitab sendiri tak paham. Justru saya paham Alkitab saya, makanya saya bisa membandingkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Cari kesalahan Kata siapa? Saya nggak paham. Kata siapa? Loh, yang nggak paham Alkitab itu kan Muhammad justru. Nabi itu nggak ngerti Alkitab. Sunat perempuan di Alkitab nggak ada. Sunat perempuan itu malpraktek itu. Makanya sekarang dilarang sunat perempuan, itu kejahatan itu. Ada kejahatan. Dokter yang melakukan sunat perempuan itu mau ditangkap. Tidak ada. Kebersihan dari mana? Kebersihan itu cacat genital. Tak ada cakap membahayakan. Nah, ini kebanyakan dongeng. Itulah akibat kalau otak itu kebanyakan dimasukin dongeng. Sampai ajarannya sesat pun Anda imani. Sunat perempuan itu nggak boleh, makanya banyak baca berita. Jangan jadi orang cuma tidur doang, dengar kata ulama. Ulamamu aja nggak berani debat sama saya. Kok percayai pula? Iya, suruh ulamamu debat sini sama saya di sini. Siapa? Kalau nggak saya gantung hidup-hidup di sini. Silakan suruh ulamamu mana? Ulamamu yang punya mental itu mana? Silakan Anda suruh ke sini. Penasaran saya. Kabur-kaburan semua. Ibu bagi paham saya tentang agamamu, saya tidak akan paham, tidak akan goyah, oke? Ayahnya ketawa. Silakan, Anda mau imanin ajaran pemerkosaan ya silakan. Nggak ada yang larang Anda. Nanti Anda ditawan, Anda pun diperkosa sama orang Islam. Nggak ada yang ngurusin hidup Anda, itu nggak ada. Saya nggak ngurus. Iya, saya tuh nggak ngurus. Nggak ada kepentingan saya untuk memurtadkan Anda. Saya cuma kasih tahu kok. Orang saya ketawa-ketawa aja. Anda mau jadi pengikut setan kek, mau apa? Saya nggak ngurus. Saya cuma. Teman-teman, lihat Ustadz ini segitu memainkan narasi-narasi untuk menunjukkan superioritas Islam dengan cara menjelekkan kekristenan. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Semoga kita semakin hati-hati karena ada banyak orang yang mencaplok nama Yesus dan katanya mereka mengikuti ajaran Yesus. Kami yang mengikuti begini, ya, untuk membohongi orang-orang yang tidak tahu Alkitab, yang tidak membaca Alkitab. Jadi saran saya, baca Alkitab dengan baik dari Kejadian sampai Wahyu, bentengi diri dengan iman, karena ada banyak seperti Ustadz ini yang memakai mencopot Alkitab untuk mendukung apa yang ia tidak pahami. Dan orang yang tidak pernah baca Alkitab pasti manut-manut saja. Oke, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, share, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.